Hai semuanya, kembali lagi bersama channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas mengenai ekonomi bisnis. Di bagian pertama atau bab pertama, saya akan membahas mengenai ilmu ekonomi. Tapi sebelum itu, untuk kalian jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share. Gratis kok. Makasih. And then for you guys, I have a latte. Oke semuanya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai ekonomi bisnis. Nah, ekonomi bisnis ini merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari oleh siswa-siswi SMK, terutama untuk jurusan akuntansi keuangan dan lembaga. Nah, apa aja sih yang harus kalian pelajari dari mata pelajaran ekonomi bisnis ini? Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, kalian akan belajar apa itu pengertian ekonomi dan ilmu ekonomi. Kemudian kalian akan mempelajari metodologi ekonomi. Terus kalian juga akan mengetahui pembagian ilmu ekonomi dan kalian akan tahu apa sih tujuan ilmu ekonomi itu. Yang pertama ada pengertian ilmu ekonomi. Istilah ekonomi lahir di Yunani dan dengan sendirinya istilah ekonomi berasal dari kata-kata bahasa Yunani. Dari kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yang berarti keluarga, rumah tangga, atau aturan hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonomi adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Kemudian definisi paling terkenal, ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian yang tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena pembuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran. Definisi tersebut sebuah definisi ringan dan sebuah definisi yang disediakan untuk orang-orang awam, sedangkan yang kita perlukan adalah sebuah definisi yang memadai. Kemudian ada sektor ekonomi. Sektor ekonomi ini dilatar belakangi oleh kebutuhan manusia yang tidak pernah puas atau tidak pernah terbatas. Untuk mengatasi masalah ini, manusia mulai mengelompokkan jenis kebutuhan yang mereka perlukan. Nah, di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sektor primer, yang kedua sektor sekunder, dan yang ketiga sektor tersier. Yang pertama ada sektor primer. Sektor primer ini bisa dikatakan dengan kebutuhan yang paling pokok atau yang paling utama. Hal ini dapat diartikan bahwa kebutuhan primer adalah kebutuhan pertama yang harus dipenuhi seseorang demi keberlangsungan hidupnya. Jadi, jika kebutuhan yang utama ini tidak dapat dipenuhi, maka ada kemungkinan kebutuhan yang lain juga tidak akan terpenuhi. Kemudian yang kedua ada sektor sekunder. Apa itu sektor sekunder? Sektor sekunder merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan primer, di mana kebutuhan sekunder ini bisa kita sebut sebagai kebutuhan tambahan. Kebutuhan sekunder ini memiliki sifat sebagai pelengkap dari kebutuhan pokok atau primer. Jadi sebenarnya apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi pun tidak menjadi masalah, karena tidak mengganggu keberlangsungan hidup manusia. Yang paling utama itu, sebelum kita memenuhi sektor sekunder ini, kita harus memenuhi dulu sektor primer karena itu yang paling penting. Kemudian yang ketiga ada sektor tersier, di mana sektor tersier ini akan terjadi apabila sektor primer dan sektor sekunder sudah terpenuhi. Mengapa demikian? Karena hal ini merupakan kebutuhan tersier itu sendiri merupakan sebuah kebutuhan yang erat kaitannya dengan barang-barang mewah. Kebutuhan ini juga dikenal sebagai kebutuhan yang bersifat prestisius. Tujuan dari kebutuhan ini adalah untuk menaikkan status sosial seseorang, atau sering dikaitkan dengan kesanggupan seseorang dalam memenuhi hobi yang dimilikinya. Dalam praktek kehidupan nyata, tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan tersier. Kebutuhan jenis ini biasanya hanya dapat dipenuhi oleh mereka golongan masyarakat yang memiliki status ekonomi menengah ke atas atau orang-orang kaya saja. Gitu ya.
Nah, tadi kan kalian sudah belajar ya mengenai pengertian dari sektor ekonomi. Yang pertama ini ada contoh kebutuhan primer. Di sini ada yang pertama ada pangan atau bisa kita ini sih sebagai makanan ya. Kemudian ada sandang. Sandang ini seperti pakaian. Terus yang ketiga ada papan. Papan ini yaitu rumah. Jadi yang ketiga poin ini atau yang ketiga contoh ini semuanya harus dipenuhi oleh manusia. Ini merupakan kebutuhan pokok dan yang tidak bisa ditinggalkan ya. Coba kalian pikirin deh, yang pertama kan ada pangan ya. Coba kalian kalau misalkan tidak bisa memenuhi kebutuhan primer yang pangan ini, dalam artian kalian tidak bisa makan gitu kan, tidak bisa makan, apa yang terjadi dengan kalian gitu kan. Itu kenapa kebutuhan primer ini sangat penting, karena kalau misalnya kalian tidak makan atau kalian tidak memakai baju itu kan nggak mungkin ya, atau kalian tidak memiliki rumah itu juga lebih tidak mungkin. Karena dari ketiga ini tuh kalian harus benar-benar memenuhi gitu. Pokoknya kebutuhan primer ini kalian harus benar-benar yang utama sebelum kebutuhan yang lain. Kemudian yang kedua ada contoh kebutuhan sekunder. Tadi kalian sudah belajar apa saja contoh dari kebutuhan primer dan kalian tahu kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang paling pokok atau yang paling utama yang harus kalian penuhi. Nah, yang kedua ini contoh kebutuhan sekunder. Untuk kebutuhan sekunder ini diibaratkan yaitu apabila kalian sudah memenuhi kebutuhan primer, kalian boleh untuk memenuhi kebutuhan sekunder ini. Dalam artian kebutuhan sekunder ini tidak diwajibkan. Karena kenapa? Karena dengan kalian misalkan tidak memiliki kendaraan atau kalian tidak memiliki handphone atau kalian tidak bisa liburan, itu ya kalian akan baik-baik saja karena yang penting kan kalian bisa makan gitu kan, atau kalian bisa punya rumah gitu. Jadi untuk kebutuhan ini tuh ya sebagai kebutuhan yang kedua saja. Kemudian yang ketiga ada contoh kebutuhan tersier. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada rumah ya, rumah mewah. Kemudian ada pakaian juga. Ini juga pakaian untuk orang-orang yang elit gitu kan. Jadi untuk kebutuhan tersier ini, nah tadi kan ada kebutuhan sekunder juga ada rumah ya. Nah untuk di kebutuhan tersier ini itu biasanya rumahnya yang rumah gede gitu, yang rumah mewah. Kemudian pakaian juga yang pakaiannya yang benar-benar mewah gitu, yang bisa digunakan oleh orang-orang yang berada. Jadi untuk kebutuhan tersier ini walaupun tidak terpenuhi, itu tidak akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Nah, itulah ketiga contoh kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Semoga kalian bisa membedakan dari ketiga kebutuhan tersebut ya. Kemudian ada pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Ada ekonomi deskriptif, ada ekonomi teori, dan ekonomi terapan. Dari ekonomi teori ini juga dibagi menjadi 2, ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama ada ekonomi deskriptif. Apa itu ekonomi deskriptif? Ekonomi deskriptif adalah analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Nah, apa sih contoh dari ekonomi deskriptif ini? Contohnya adalah gambaran kondisi krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Kemudian yang kedua ada ekonomi teori. Ekonomi teori ini terbagi menjadi 2, ada ekonomi mikro dan makro. Yang pertama ada ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari dan menjelaskan perubahan ekonomi secara keseluruhan yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar yang mana berkaitan dengan masalah ekonomi publik. Sedangkan ekonomi mikro adalah
bagian ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Jadi apabila ekonomi makro ini itu mencakup ekonomi publik atau ekonomi secara keseluruhan, sedangkan ekonomi mikro itu adalah ekonomi yang lebih kecil lingkupnya, yaitu seperti perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan. Kemudian yang ketiga ada ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah bagian ilmu ekonomi yang menggunakan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari teori ekonomi untuk menjelaskan masalah-masalah yang dikumpulkan dalam ekonomi deskriptif. Kemudian tujuan ilmu ekonomi. Apa sih tujuan dari kita mempelajari ilmu ekonomi? Yang pertama, untuk mempelajari berbagai usaha manusia untuk mencapai kemakmuran. Yang kedua, untuk mempelajari berbagai peristiwa ekonomi dan cara memecahkannya. Yang ketiga, untuk mendapatkan pengetahuan tentang hidup bermasyarakat yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan. Dan yang keempat adalah untuk mempelajari sarana dan prasarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan atau materi di video pembelajaran ini. Untuk video selanjutnya nanti Ibu akan share kembali kepada kalian. Oke, terima kasih.